Good day dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke video singkat saya. Uh, Nama saya William Kristiandi, mahasiswa Magister Hubungan Internasional dari kampus UPH, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah program Sustainable Development Goal dari UNDP, yaitu Social Innovation Platform. Sebelumnya kita membahas Sebelum kita membahas lebih jauh, adalah kita memahami bahwa salah satu dari 17 goal dalam UNDP adalah pemberantasan kemiskinan. Namun, pandemi COVID-19 memperburuk progres yang sebelumnya sudah dibuat Indonesia. Secara 5 tahun berturut-turut, berdasarkan pada data yang saya ambil dari World Bank, Indonesia telah berhasil menurunkan rasio angka kemiskinan. Namun seperti yang terlihat pada gambar, di tahun 2019 ke 2020 terlihat lonjakan cukup tajam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau COVID-19. Dari data World Bank yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka kita melihat bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Rasio angka kemiskinan dapat dilihat sebagai sebuah indikator dari dampak COVID-19 terhadap banyak sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak yang terbesar melanda kelompok marginal tentunya, yang tinggal di lebih dari 70.000 desa di Indonesia yang jatuh ke angka di bawah garis kemiskinan. Maka intervensi sangat dibutuhkan untuk dapat mengembalikan Indonesia ke jalur sebelumnya dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan. Sebagai respon, UNDP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membentuk sebuah program yang disebut sebagai Social Innovation Platform. Dalam program Social Innovation Platform atau disingkat sebagai SIP, masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan komunitas ini melalui portofolio solusi. Tujuan utama dari program adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan di masyarakat desa tertinggal. Program ini mulai dirintis di 2 lokasi berbeda atau pilot project, yaitu di Jawa Barat dan satu lagi di Gorontalo. Flow proses atau tahapan proses dari program SIP ini dimulai dengan mengumpulkan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait dengan kondisi dan kesulitan mereka serta apa saja kebutuhan mereka. Setelah semua aspirasi terkumpul, maka akan dilakukan proses pemetaan terhadap aspirasi tersebut. Melalui proses pemetaan ini, kemudian akan mendapatkan problem yang ada dan kemudian akan diidentifikasi pola kolaborasinya dan juga apa yang dapat dilakukan bersama. Setelah terciptanya sebuah pola kolaborasi, maka masyarakat dan pemangku kepentingan akan dipertemukan untuk mencari solusi perbaikan. Tahap ini disebut oleh program SIP ini sebagai ko-kreasi. Hasil dari diskusi ko-kreasi yang telah dibuat akan dibuat menjadi sebuah portofolio solusi yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Seperti yang disampaikan sebelumnya, terdapat 2 lokasi pilot project dari SIP ini. Dalam pemakaran kali ini, kita akan melihat pilot project di Kampung Keluarga Berkualitas pada kawasan wisata Ciletuh Geopark, Jawa Barat. Program utama yang dilakukan dari proyek di Jawa Barat ini adalah pembentukan sebuah desa wisata yang menarik
adalah bukan hanya peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan dari program ini, namun juga resiliensi masyarakat, khususnya pada pangan yang juga menjadi salah satu perhatian mereka. Program pertama adalah dengan membuat desa wisata dengan daya tarik budaya lokal setempat. Dengan sebagai berikut, pertama adalah mempromosikan tari Jaipong yang sudah terkenal di Jawa Barat. Tari Jaipong ditampilkan sebagai atraksi bagi turis yang datang ke lokasi wisata geopark ini, dengan tujuan untuk mengangkat budaya lokal dan menjadi sumber atraksi atau sumber atraksi budaya lokal di tempat tersebut. Kemudian juga dibentuk sebuah sarana, yaitu saung pamer, sebagai tempat untuk menjual cenderamata yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain dari program yang berhubungan dengan wisata, program lainnya yang juga menjadi daya tarik wisata tentunya ya, namun juga memiliki peran lain dalam resiliensi atau ketahanan pangan di masyarakat, yaitu program ngewadang. Ngewedang adalah istilah untuk makanan yang terdiri dari sangu akeul atau nasi, sambal goang atau sambal atau komplementari, dan deung geuna atau lauk pauk. Melalui program ini bukan hanya ingin membalikan warisan budaya kuliner lokal dan bagaimana mereka mewariskan tradisi dari bagaimana cara mereka mengolah kuliner secara lokal, namun juga mengajarkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan atau memaksimalkan pangan atau makanan yang dipanen dari wilayah tersebut. Setelah kita mendalami apa saja yang dijalankan oleh program SIP ini, maka kita akan menggali relevansinya di dalam perspektif hubungan internasional. Program ini menjadi relevan sebagai sebuah proyek percontohan untuk memulihkan perekonomian daerah wisata, terutama yang terdampak signifikan dari pandemi COVID-19. Kehadiran UNDP memberikan paparan yang baik bagi masyarakat terhadap wawasan global yang diharapkan dapat mendorong proses globalisasi di masyarakat tersebut. Kehadiran UNDP juga melalui seluruh faktor pendukungnya memberikan katalis yang baik antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Pelajaran dari proyek percontohan ini dapat digunakan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya untuk pemulihan dari kasus serupa. Untuk dapat menyempurnakan program ini, maka diperlukan beberapa rekomendasi solusi. Sebenarnya program ini sudah sangat baik, di mana program ini tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, namun juga program ini membuat program yang menyesuaikan dengan solusi atau kebutuhan turis yang datang ke dalam daerah wisata ini untuk meningkatkan daya saing mereka terhadap daerah wisata lain. Tetapi juga program ini berfokus pada solusi yang menjawab kebutuhan di dalam masyarakatnya sendiri. Khususnya dalam hal ini adalah pemenuhan masalah ketahanan pangan. Agar dapat secara konsisten berjalan, maka diperlukan juga komite pengawas dari program serta dukungan untuk menarik turis agar datang ke kawasan wisata ini. Karena solusi ketahanan pangan sangat baik untuk meningkatkan resiliensi masyarakat. Namun untuk meningkatkan
kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Maka diperlukan turis yang membelanjakan uang mereka untuk dapat memutar roda perekonomian di wilayah tersebut. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Terima kasih dan akan saya tunggu komentar di kolom komentar. Terima kasih.